Salam Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang ungkapan doa berkat yang ditulis oleh Nabi Musa dari kitab Taurat, kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, dan tentang bukti sejarah penulisan kitab ini, dan bahkan juga khususnya di bagian yang kedua, Yair Adonai Panaf Elecha Vehunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Penemuan pada tahun 1979 pernah ditemukan ada dua gulungan kecil terbuat dari perak ditemukan di daerah Katef Hinnom. Katef Hinnom adalah daerah-daerah penemuan arkeologi yang letaknya di sebelah barat daya kota tua Yerusalem, di dekat St. Andrew Church. Dan serangkaian situs penemuan-penemuan arkeologi ini, ketika dilakukan ekskavasi oleh Gabriel Barkay, beliau adalah seorang profesor arkeologi dari Tel Aviv University. Untuk penemuan-penemuan arkeologi ditemukan khususnya kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 ini. Dan diperkirakan dari 600 sebelum Masehi, tulisan Yair Adonai Panaf Elecha, Yair dengan kata dasar Or. Or itu terang. Ditulis Yair berarti dalam bentuk kata kerja hifil imperfect, kata kerja kausatif aktif. Berarti terang ini, ada yang menyebabkan terang ini. Tuhanlah yang menyebabkan terang ini ada. Karena Tuhanlah sumbernya terang, Tuhan adalah sumbernya cahaya. Terang yang kekal adalah dari Tuhan. Kalau terang lampu bisa padam, terang matahari, suatu saat matahari bisa menjadi gelap waktu kiamat, tetapi terang kemuliaan Tuhan adalah kekal. Tuhan tahu bahwa manusia berada di dalam kegelapan. Ketika Roma pasal 3 ayat 23 mencatat bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa telah kehilangan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga tahu, Yohanes mencatat kebenaran dari 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Roh-roh jahat menguasai dunia ini. Roh-roh kegelapan menguasai dunia ini. Karena kegelapan ini, manusia berada di dalam gelap. Manusia tidak bisa melihat kebenaran. Manusia tidak bisa melihat jalan mana yang benar. Karena ada roh kegelapan yang membutakan mata mereka. Paulus mencatat kebenaran dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Ilah-ilah zaman ini telah membutakan mata banyak orang. Roh-roh kegelapan zaman ini telah membutakan mata banyak orang. Sehingga banyak orang tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apakah manusia sadar bahwa masih ada banyak orang yang tinggal di dalam kegelapan? Saudara, ada cerita di Perjanjian Lama. Daud ketika menyadari keadaannya, dia mengungkapkan lewat pujian syukur, lewat nyanyian syukur. Dan ini dicatat oleh Samuel. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Tuhan, engkaulah pelitaku, Atah Neri Adonai, dan engkau Tuhan yang menyinari kegelapanku. Wadonai Yagiah Hozeki, engkau menerangi kegelapanku ya Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa masih ada banyak manusia berada di dalam kegelapan? Saudara, ketika ada manusia berkata, apakah saya berada di dalam gelap? Saya sudah melakukan hidup kesalehan. Saya sudah melakukan yang baik. Saya sudah membantu dan menolong banyak orang. Saya sudah memberikan persembahan. Apakah saya masih dikatakan berada dalam kegelapan? Saya tidak jahat seperti Kain yang membunuh
adiknya Habil. Tetapi dengar baik-baik saudara, apa yang ditulis di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan bahkan juga diulang kembali di 1 Yohanes pasal 2 di ayat yang ke-12. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan masih hidup di dalam kegelapan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Hanya kita berharap kepada kasih karunia Allah, kepada kemurahan Tuhan. Maka kalimat yang kedua dari doa berkat ini, vehuneka, memberikan kepadamu kasih karunia, memberikan kepadamu kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yaer Adonai panaf elecha. Panaf itu berarti hadirat dan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah dinyatakan melalui kasih karunia-Nya. Kebenaran dari kasih karunia Allah dinyatakan, dan Musa sendiri yang menulis kitab ini, dia berhadapan dengan Tuhan, dia menutup mukanya karena dia takut memandang wajah Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan nubuatan dari kitab Yesaya. Kemudian Yohanes mencatat dari penggenapan ayat tersebut. Di Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dan di ayat 10. Dia ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya, tetapi orang-orang tidak mengenalnya. Dan bahkan dia datang kepada milik kepunyaannya. Orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siapa yang ditunjukkan oleh Yohanes? Apakah saudara mengenalnya? Contoh saudara, kita mengenal bahwa Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Orang yang berkuasa di Indonesia, berkuasa di istana kepresidenan. Sekalipun saudara mengenal Bapak Presiden, apakah kemudian saudara bisa keluar masuk seenaknya ke istana? Tidak bisa demikian. Kecuali saudara mendapatkan undangan khusus sebagai tamu presiden, atau saudara diangkat menjadi anak presiden, maka saudara punya akses untuk keluar masuk istana. Maka dalam penulisan Yohanes pasal 1 di ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya adalah saudara adalah anak-anak Allah ketika saudara menerima Dia. Jika saudara anak Allah, maka saudara adalah ahli waris dari janji-janji sorga. Berkat-berkat Allah dari sorga diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi setiap orang yang menerimanya, edoken autis exousian, menerima hak menjadi anak-anak Allah. Maka penulisan ini diteguhkan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Ana huwa nurul alam. Dalam tulisan aslinya, ego emi hofus tukusmo. Ego itu aku, ismi saya adalah, fus terang, kosmos, terangnya dunia. Aku adalah terang dunia. Dalam tulisan yang lain juga disebut audo panondang ni portibion. Yesus berkata demikian, karena hanya dialah, dia sendiri terang kehidupan itu. Jadi setiap orang yang mengikutinya akan mendapatkan terang, tidak berjalan di dalam kegelapan. Maka ungkapan doa berkat bahwa Tuhan menerangi setiap orang
dengan hadiratnya, dengan wajahnya, dan bahkan dia menyatakan kasih karunia. Terang itu telah dibuktikan ke dalam dunia, menolong, menerangi banyak orang. Supaya ketika saudara menerima dia, mempercayakan hidup saudara kepadanya, maka saudara akan mengalami terang yang sesungguhnya. Kasih karunia, kemuliaan, damai sejahtera, dan berkat-berkat dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.